kembali lagi bersama Arya dan Anti. dan sekarang kita mau ngomongin film Netflix. Yes. Dan kebetulan banget ini di request ya sama member La Familia loyal kita, asik. Nggak kebetulan sih emang karena di request. Oh iya benar. Filmnya di request sama Anomali Terbawa Mati ya, Yes, seperti biasa. Seperti biasa. Biasanya Doi suka request film India ya. Iya. Tapi sekarang tiba-tiba Doi pengen lihat kita review film Filipina ya. Iya. Terbaru film Filipina ya, berjudul Lolo and the Kid. Yes, kayaknya lagi tren nih sekarang hubungan antara cucu dan kakek. Emang apa lagi? Yang hype banget itu apa coba? How to Make Million with Grandma. Iya. Terus sekarang ada lagi nih cucu dan kakek. Nggak tahu ini kebenaran atau apa gitu ya. Iya. Soalnya mirip-mirip kan intinya. Ada Nanti kakek, dia ada cucu. masuk Netflix pula kan? Iya, nanti dia masuk Netflix juga tuh bener-bener. Tapi aku nggak tahu bulan ini. Bulan gitu. ini kayaknya. Jadi ceritanya itu ada seorang kakek namanya Lolo. Tapi Lolo itu ternyata kakek. Iya. Dalam bahasa Filipina ya. Iya. Judulnya kan ini Lolo and the Kid. Dan Kid itu kan juga bukan namanya sebenarnya. Iya, bukan namanya. Jadi ini si dua-duanya nggak ada namanya ya. Iya benar. Ini dua-duanya nggak ada namanya. Jadi Lolo and the Kid ya. Jadi si kakek ini sama si anak ini yang umurnya mungkin sekitar berapa? 6 tahun. 6 punya kerjaan yaitu nipu orang kaya. Nah, jadi mereka pura-pura kayak gelandangan yang benar-benar hopeless gitu ya. Terus mereka selalu target orang-orang kaya yang nggak punya anak, dan ketika orang kaya itu ngelihat mereka tiduran di jalan, anjir hidupnya merana, jadi iba si orang kaya itu. Iya. Tiap si orang kaya pengen ngadopsi si anak itu, si kid gitu, si kakeknya pasti oh ya udah gitu. Taunya malamnya dirampok lah ya beberapa barang berharga gitu. Astagfirullah. Terus cabut kabur. Nah itulah modus operandinya kayak gitulah ya. Abis itu si kakek jual barang-barang itu ke penada di Pasar Baru ya kayaknya. Si Bapak itu. Taba. Iya, Pak Taba. Abis jual barang-barang, mereka senang-senang sampai akhirnya si kakek sadar gitu kalau ternyata ya hidup kayak gitu terus tuh tidak baik juga sih sebenarnya. Iya gitu. benar. Karena si kid mau nggak mau masih anak-anak dan masa depannya masih panjang. lah Iya, intinya beda gitu sama ya. dia ya. Iya, tergerak waktu si kid bilang kenapa aku nggak sekolah gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak harus gimana gitu ya. Si Iya. kakek juga nggak bisa apa-apa gitu Iya, kan. aku suka ini simple banget, Iya benar. hangat, satset beres, Iya benar. Emang ini film straightforward yang gitu loh. simple to the point gitu ya, yang tujuannya emang bikin lu hangat dan mungkin nanti bikin lu mewek gitu ya. di Iya, akhir, kayak gitu. benar. Tujuan utamanya itu emang. Iya, aku suka karakter Lolo sih, Si kakek ya. si kakek. Pas lagi ngomong sama donatur gitu, ya lo mukanya kesian banget kayak berpikir, yang lagi acting mikir maksudnya. Iya, Ya kami akan merawat dan lain-lain. Itu mukanya tuh kayak merana banget itu. Udah beres dong, foya-foya besok langsung kayak, dengan baju kemejanya gitu-gitu. Tapi kan dia emang bilang aku aktor juga dulu. Iya, walaupun kakinya doang ya. Jadi ya mungkin ada bakat dikit. Iya gitu. Jadi merananya kelihatan sih. Maksudnya benar. mikirin cucunya juga kelihatan. Kalau di Indonesia mungkin yang main ininya Slamet Raharjo. Ya ampun, di otak aku itu. Sumpah. Bener nggak? Sumpah. Iya. Iya. Tapi Iya kayaknya banget. Slamet Raharjo udah terlalu tua deh. Soalnya kalau yang ini tuh tua tapi yang masih kayak lincah gitu loh kelihatan ya kan, maksudnya. Tapi Slamet Raharjo itu joget-joget di filmnya Joko Anwar kan juga di situ lincah. doang jogetnya. Coba. Kalau ini kan kayak mondar mandir, ngerokok, ngegendong. Dia ngegendong. Maksudnya ini Gitu. kakek yang ya masih lebih fit aja kalau kata aku. Kalau si kidnya sih ya gitu aja lah Iya, ya. gitu aja lah, nggak ada yang terlalu gimana sih. Kalau di sini Muzaki masih kecil lah, tapi kayaknya masih bagusan Muzaki deh. Iya benar. Masih kecil ya. Nah itu juga tuh yang menarik di sini, nanti ada flashback si kidnya masih bayi, bule. Nanti pas udah gedenya bule juga gila. Konsisten. Dan itu mirip sih kalau menurut aku. Nggak tiba-tiba udah gedenya Reza Radian misalkan. Iya, ya kan? kok jadi Arab dari bule jadi Arab. Nggak gitu. Iya, Jadi benar-benar. kayak, oh iya sama ya gitu. Iya. Kalau di kita tuh kadang bayinya gimana, loh kok gedenya begini gitu ya. Iya benar. Dan ini loh, mungkin yang aktor besar kidnya ini kayaknya ngikutin yang kecil deh, karena kan yang kecil tuh suka ada senyum khas deh. Pokoknya ada yang gimana sih mulutnya, gitu-gitu lah. Iya. Nah yang gede tuh kayak gitu juga. Kayak yang tadi kamu bilang, nanti dia sibuk cari donatur lagi, terus foya-foya lagi, bolak-balik kayak gitu. Tapi ya donatur-donatur yang pilih ini beragam. Benar. Itu dari pertama mulai sampai ending tuh beda-beda ya. Maksudnya bukan cuman kayak orang tua yang nggak ada anak gitu. Mostly emang begitu, tapi
kayak yang pertama apa ya, tetangganya enak ya lu nggak harus begini, terus dia kayak judes gitu, agak judes dikit kayak gitu. Agak cemburu kali. Iya kayak gitu. Lagian tetangganya juga iseng aja lagi mulutnya. Kan sama kayak di Indonesia. Filipina tuh kurang lebih sama guys kayak di Iya Indonesia. sih, bentukannya Kalau mirip ya. Ininya apa? Situasinya. Iya. Terus nanti yang kedua yang belum menikah, yang benar. ketiga pasangan gay, yang terakhir yang anaknya cancer meninggal gitu. Jadi lumayan variatif sih pemilihan donaturnya. Itu aja kayak udah agak boring ya sebenarnya, maksudnya ya gitu lagi. Tapi ya itu salah satu cara milih supaya agak sedikit gak boring. Iya benar. Kayaknya itu juga betul, pilihannya. Bagian-bagian dia lagi di dalam itu kayaknya lebih enak digali lagi. Kalau ini emang kayak cepet aja gitu kan. Kayak satu keluarga tuh udah aja. Ngomongin soal lu bisa ngadopsi pun kayak ya udah secepat itu gitu. Nah itu sih yang aku pikirin. Kan? Meskipun ada dibahas ya dikit yang pas pasangan gay itu bilang nanti kita siapin surat adopsinya. Oke lah, setidaknya ada itu gitu diomongin. Cuman di awal-awal tuh kayak terlalu simple aja sih kata aku. Iya, nah itu juga sih, maksud aku gini, kan batas orang untuk mau adopsi itu kan gak gampang ya. Maksudnya batasannya apakah kayak lu cuman ngelihat orang tidur di depan rumah lu kasihan terus lu langsung pengen adopsi. Padahal kan bisa juga kita bentuk kasihan kita apa, kayak misalnya udah ngasih makan atau apa, kan bisa aja begitu doang. Tapi kalau di sini tuh kayak ya semuanya mau adopsi gitu. Apakah semudah itu gitu. Jadi di situnya sih yang aku kurang. Kok semuanya pengen adopsi. Iya, maksudnya kayak gitu. Dibikin simple banget di sini. Harusnya bagian situ yang digali maksud aku. Kalau yang untuk yang pertama nggak apa-apa sih buat ngenalin doang. Mereka itu kerjanya nipu gitu kan. Itu jadi dibikin cepet. Yang menarik, cepet. Oh ya, tapi nanti yang kedua dikirain tuh mau gimana. Gitu. Nanti yang ketiga juga ya udah. Cuman ditambah aja. Tabrakan doang ya. Di sini nih di negara kita. Itu mah nggak bakal langsung percaya ujung-ujung ada orang kayak gitu langsung adopsi, nggak mungkin gitu. Jadi kayak nggak believable aja sih di sini di bagian itunya gitu. Kenapa langsung ya udah gue adopsi, ya udah lo langsung nginep gitu, kayak wah itu cukup mengerikan kalau di negara kita. Makanya nggak tahu ya kalau di sana gimana. Mungkin di sini konflik paling gedenya itu ya pas yang pasangan gay itu doang kan, yang benar-benar ketahuan dikejar masuk rumah sakit. Tapi udah gitu doang. Iya, abis itu gitu doang juga. Maksudnya menurut aku sih harusnya kalau pengen lebih nampol sih, ya biasanya di film-film model gitu suka ada konflik yang benar-benar kayak wah parah banget lah gitu, yang bikin si orang ini tuh sadar gitu, aduh gua nggak bisa gini terus gitu kan. Ya kan. Kalau di sini kan cuman sebatas aduh dia harus sekolah, tapi maksudnya dorongan untuk itunya itu nggak ada lagi yang lain. Benar. Gitu kayak misalnya kidnya ketabrak parah banget dan dia nggak punya uang misalnya, jadi gimana gitu. atau apalah yang lain gitu ya, kayak cuma dari kesadaran si Lolo aja jadinya. Terus aku juga merasa lingkungannya sama sih. Kayak misalnya dia kan rumahnya beda-beda, cuman kayak jalanannya tuh kayak mirip, itu kayak beda gang doang kayaknya. Enggak, itu satu jalan benteng tapi semua rumahnya ada di benteng. Iya, maksudnya jadi kayak kurang variatif juga sih di situ. Kayak neighborhoodnya tuh kurang. Terakhir banget pasangan yang terakhir itu yang jadi ibu bapaknya Kid itu nggak ada perubahan sama sekali. Oh iya, pas yang udah fast forward berapa tahun ya. Iya, jadi pas dia kecil, si Kid kecil kan sekitar 6-7 tahun gitu. Terus nanti ada lagi dia kayak baru beres kuliah. Soalnya bawa-bawa kayak apa sih, kayak medali itu ya. Kayak gitu. Terus habis itu fast forward lagi kerja, yang lagi di ruang makan, ada telepon dari rumah sakit, itu kan udah kerja kan katanya. Itu kayak si suami istrinya nggak ada perubahan sama sekali. Kayak sama aja. Sementara si kakeknya udah berubah banget. Iya, harusnya itu juga adalah sedikit mah touch up dikit-dikit gitu ya. Dan padahal kayaknya kalau orang tua, awet tua nggak sih, kayak mungkin perubahannya malah justru nggak sebanyak itu. Memorable aku ya itulah melepaskan berkaca-kaca dan meneteskan air mata ya. Kita udah tahu akan seperti itu, tapi tinggal nunggu kapan gitu. Dan akhirnya kejadian ya udah jadi kayak akhirnya. Dan tetap ya bisa lumayan lah menguras emosi sedikit. Iya. Katakan best friend forever. Best friend sih. Partner forever. Partner forever gitu. Jadi Iya sedih aja sih. Sama ya itulah karaoke terakhir. Itu udah jelas lah itu mah. Itu mah udah ditunggu kulminasi gitu ya. Iya. Dan ya itulah, kita udah tahu dari karaoke mereka pertama dengan lirik yang seperti itu. Iya. Pasti akan diulang lagi nanti. Itu kayak wah makin berasa lirik lagunya. Pasti gitu. Di akhir itu dia ngelihat lagi foto-foto Polaroid itu kan. Menurut kamu oke nggak itu? Tiba-tiba dia ngeliat, oh ternyata si kakek itu ada di momen-momen penting aku gitu.
harus ada itu atau enggak, tapi fungsinya sama aja sih kata aku. Iya Maksudnya sih. tanpa itu pun sebenarnya udah sedih iya, gitu udah kan. sedih. Sebenarnya momen yang paling sering ya momen kebersamaan pas kecil kan. Iya, benar, gitu. benar. Menurut aku kalau ada foto yang dia pas gede ada juga kakeknya, itu justru mungkin jadi bertanya-tanya, kakeknya kenapa nggak nyapa aja, nggak datang aja gitu kan. Maksudnya Kid kan udah cukup gede, udah cukup paham, artinya sih. Takutnya Iya. mungkin pada saat itu ntar Kid akan minta ke orang tuanya, udah deh kita asuh aja juga gitu kali mungkin. Jadi dia nggak Iya. mau seperti itu. Mungkin dia nggak mau kayak apa ya, aji mumpung kali, udah cukup kali Iya, mungkin. Tapi maksud aku ya mau aji mumpung pun ya nggak apa-apa sih, soalnya nggak ada backstory yang bikin dia gua orangnya nggak suka nerima gitu kan. Maksudnya Iya di awal sih. tuh kita nggak pernah Mau tahu, aja ya dia. maksudnya si kakek ini tuh kayak gimana gitu. Iya sih. Kalau udah gede kan sebenarnya bisa nerima aja harusnya kan si Kid Iya, gitu. iya. Kecuali kalau emang misalkan sebelum mereka berpisah itu ada konflik yang berat banget kayak misalkan iya, dikejar benar. polisi gitu Iya, kan. iya, benar. Ini tukang nipu ditangkap ini gitu. Iya, Mau nggak mau jadi dia nggak bisa ya udah, ketemu. ya udah gue harus relakan Sigit. Nah itu kan kayaknya lebih nampol Iya gitu. sih, Sebenarnya kalau di sini benar. kan kayak ya udah lu bisa Iya. aja sih. Flashback di sini emang fungsinya cuman biar itulah, biar Makin cirambai. biar lu makin mewek gitu. Apalagi nanti ada flashback yang kenapa si Kid akhirnya sama kakek ini Oh, gitu iya. kan ya. Tapi sisanya setelah itu emang fungsinya buat menonjok hati Anda yang rapuh gitu. Menonjok hati Anda. Ya, biar menangis. Tapi ya masih bisa, masih works gitu. Iya, Masih iya. works lah untuk bikin termehek-mehek mah. Iya. Meskipun enggak yang wah. Iya, tapi buat kamu yang deket sama kakek kamu, Iya. buat orang-orang yang deket sama kakeknya, nenek kakeknya mungkin sedih kali ya? Iya, bisa, Sedih banget bisa sih. kerasa lah. Jadi kalau kita kasih skor berapa nih untuk Lolo and the Kid? Aku menangis nonton ini. Ya pastilah, pasti itu mah. Menangis di ending karena Masih aku normal deket berarti. sama, ya alhamdulillah normal. Iya. Karena aku juga deket kali ya mungkin sama kakek aku jadi kayak Iya. gitu. Aku kasih 6,5 kacamata merah per 10. Itu Iya, pengen lucu deh kacamatanya buat April. Yang merah itu. Tadinya aku mau ngasih 6,5 tapi karena masih bisa menguras emosi sedikit ya bolehlah 7 gitu ya. Tapi kalau lebih ditebelin lagi ceritanya, lebih digali lagi gitu ya, lebih dieksplor lagi, atau konflik-konfliknya lebih ditambah lagi, kayaknya bakal lebih bikin mewek sih kata aku gitu di akhir. Tapi ini ya udah cukup aja segitu. Komen juga ya buat yang udah nonton, terutama Anomali Terbawa Mati. Menurut kamu bagaimana? Iya, Anomali kenapa Terbawa kamu Mati? tiba-tiba pengen kita review ini? Enggak, dia bilang katanya Apa? pas nonton How to Make Million with Grandma itu enggak sampai nangis-nangis banget katanya. Nontonnya dia nangis-nangis Nontonin banget. dia nangis banget. Oh, gitu. mungkin karena dia lebih deket kakeknya Ya, kali. nggak tahu ya. Tiap orang kan emang beda-beda ya Iya. relate-nya. Tapi cucu mah kayak gitu sih biasanya, selalu dekat. Enggak juga, ada Enggak yang juga. enggak. Bener. Tapi komen aja ya di bawah menurut kamu gimana. Iya. Nanti kalau kalian mau request lagi film buat di review kita kayak Anomali Terbawa Mati, silakan join membership paling tinggi ya, La Familia. Asik. Kalau Iya, film mah insya Allah lebih cepat lah ya. Iya. Ininya dikabulkannya. Iya, Kalau kalau series series kan itu, butuh aduh, waktu. harus dipahami dulu gitu ya. Berepisode-episode soalnya. Iya. Jadi film aja lah. Masih bisa nggak sih kalau misalnya Familia pengen review bareng gitu? Bisa. Oh, tuh, Selama kalau cocok masih- waktunya Nah. gitu kan, dan domisilinya cocok, masih kan. Iya benar. Makanya join membership ya, jangan Oke. lupa. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye.